Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan kembali di kitab Usulul Salasah wa Adillatuha. Kita masih di pokok pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, ya, pengenal atau mengenalnya seorang hamba terhadap Tuhannya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah mengambil ya apa pentingnya tentang seorang hamba harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang membuat seorang itu menjadi benar-benar muslim ya. Ketika seorang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia terlepas dari yang namanya sebagai muslim paksaan atau muslim cuman karena lahir ya. Tapi dia benar-benar menjadi muslim karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di akhir pertemuan kemarin kita sedikit membahas tentang jenis-jenis ibadah ya. Jadi salah satu fungsi Rob yaitu adalah disembah ya, disembah. Maka apa saja yang termasuk dalam ibadah ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada hari ini. Tafadhol yang sudah mendapatkan bukunya, dibuka halaman 52. Ya, halaman 52. Dari kelas 2 aliyah maju satu. Kelas 2 aliyah maju satu. Dibaca Mas. Jadi sini sampai sini. Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun. Fahuwa musyrikun kafirun. Wattalilu qawluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadis ad-du'a'u mukhul ibadah wad dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Terjemahin. Coba. Faman sarafa minha syai'an, mengalihkan sarafa. Ya udah enggak usah, sini aja. 6. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun ya. Ini melanjuti kemarin kita sudah memberi beberapa contoh ibadah-ibadah ya. Faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang mengalihkan ibadah-ibadah ini li ghairillahi, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun, maka ia masuk dalam golongan orang musyrik lagi kafir ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, jadi nanti di sini kita akan membahas beberapa dalilnya. Yang pertama adalah doa ya.
Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Wa may yad'u ma'allah, ya. Barang siapa yang berdoa ma'allahi ilahan akhar. Ini agak susah diterjemahin bahasa Indonesia ya. May yad'u ma'allahi ilahan akhar artinya dia berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lainnya. Ma'allah, ma'a itu artinya bersama Allah, ilahan akhar, Tuhan yang lain. Jadi barang siapa yang berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada yang lainnya, la burhana lahu, yang tidak ada perintah atau petunjuk untuk melakukannya, la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirin, innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir ya. Jadi dimulai dari doa dulu ya, yang paling basic dulu dalam ibadah yaitu doa. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadis, wa fil hadisi ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Dan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah inti utama dari suatu ibadah ya. Bahkan sholat kita ya, itu secara bahasa sholat itu artinya berdoa ya. Maka bahasa Inggrisnya pun juga artinya pray, berdoa ya. Tapi memang di dalam Islam sudah diberi makna khusus. Salat itu bukan cuma doa secara umum ya. Secara istilah dia adalah ibadah khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ya. Tapi inti asli dari salat itu adalah doa. Kita juga misalnya bersolawat kepada Nabi, itu bukan artinya kita bersolat kepada Nabi ya. Solat itu maksudnya mendoakan Nabi. Ad-du'a umukhul ibadah, doa adalah inti utama dari ibadah ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil lainnya dari firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan qala rabbukum ya, Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum ya. Doalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku ijabahi. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin ya. Ya, mereka akan masuk ke dalam jahanam yang dalam ya. Maka doa ya seperti yang disebutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, barang siapa yang sombong dari beribadah kepadaku maka akan masuk ke dalam jahanam ya. Doa itu adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan ketika doa itu diberikan ya, dalam tanda kutip diberikan kepada para nabi atau kiai atau malaikat ya, ini termasuk juga bagian dari kesyirikan. Jangan lupa orang Nasrani ya tidak dimasukkan ke dalam jannah Allah karena mereka menyembah Allah tapi juga menyembah nabinya ya, menyembah malaikatnya. Makanya mereka punya konsep namanya Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus, yang mereka berdoa kepada tiga entitas itu. Maka orang Islam menegaskan bahwasannya doa itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, wad dalilul khaufi qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ya. Jenis ibadah selanjutnya adalah khauf
Apa itu khauf? Takut, ya takut. Ini nanti di sini ada banyak macam takut. Ya. Al-khauf itu takut. Qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni. Allah berfirman, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Nah, khauf itu adalah jenis takut paling standar, ya, takut secara umum, takut tentang sesuatu di masa depan, takut miskin, ya, takut kalah, takut dan lain-lain sebagainya, ya. Ya, takut secara umum, ya. Takut karena ada efeknya, efek buruk yang ia terima. Ini adalah khauf. Selanjutnya wad dalilur roja'i qauluhu ta'ala, dan dalil roja qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya. Jenis ibadah selanjutnya adalah roja. Ya, tadi pertama khauf, takut, yang kedua adalah roja. Apa itu roja? Roja yarju apa? Mengharap, ya Bang, berharap, ya. Roja itu adalah harapan atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ketika misalnya kita sholat, kita berharap kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah harapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya ia melakukan amalan soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan syirik dalam ibadah kepada Allah, ya. Selanjutnya, ibadah selanjutnya adalah wadalilut tawakkul, ya, yang disebut ibadah yang harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tawakal. Wadalilut tawakkuli qauluhu ta'ala, dan dalil dari tawakul wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ya, dan kepada Allah maka bertawakallah in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa qauluhu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup baginya, ya. Jadi tawakal itu adalah menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong kita. Kemudian ada yang mirip dengan khauf dan roja. Wad dalilur raghbati warrahbati wal khusyu' qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, ya. Sesungguhnya mereka yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan rasa harap, ya, wa rahaba, ya, dan rasa cemas, wa kanu lana khashi'in. Raghaban, ya, ini seperti roja, ya, seperti roja tapi tingkatnya lebih tinggi sedikit, ya. Raghaban itu berharap, ya, tapi sampai antusias, ya, berharap gitu, ya. Raghaban wa rahaba, sedangkan rahaba itu sebenarnya sinonim dari khauf, takut, tapi bedanya apa, ya. Rahaba itu adalah takut yang spontan, ya. Jadi kalau misalnya mau ketabrak, takut terus menghindar, misalnya seperti itu, ya, itu rahaba.
Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami khusyuk atau fokus. Wad dalilul khasyati, dan dalil khasyah. Nah, ini juga terakhir ya, dari antara khauf dan roja ya. Khasyah, apa arti khasyah? Khasyah apa artinya? Takut juga ya. Fala takhshawhum wakhshawni. Nah, apa bedanya khasyah? Khasyah ini adalah takut tingkat paling atas ya. Takut karena keagungan. Takut karena keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi misalnya tentara ya. Tentara atau kelompok orang yang mau berperang misalnya, dia merasa musuhnya terlalu hebat, terus dia merasa takut. Ini adalah namanya khasyah. Khasyah karena dia merasa takut atas kebesaran lawannya atau kebesaran orang di hadapannya. Ya. Fala takhshawhum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhshawhum, jangan takut terhadap mereka, wakhshawni, dan takutlah kepadaku ya. Ini bagian pertama ini adalah tentang khauf dan roja, tentang rasa takut dan harap yang dua-duanya perlu kita lakukan. Ibadah ini perlu kita lakukan dan tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berlebihan di antara keduanya ya. Ketika orang terlalu berlebihan takut ya, ia akan kehilangan kehilangan rasa Allah akan memberi rahmat kepadanya ya. Ketika ketakutan itu terlalu besar ya, dia merasa ketika seorang hamba itu melakukan kesalahan pasti masuk neraka ya. Karena takutnya terlalu besar ya. Takutnya pun juga tidak dibarengi dengan rasa harapan. Sebaliknya, ketika harapannya itu terlalu besar, ya, harapannya terlalu besar, maka bisa jadi orang ini tidak takut untuk melakukan kemungkaran, ya, tidak takut untuk melakukan kemungkaran, karena dia merasa bahwasannya, oh nanti Allah akan mengampuni dosa dan lain sebagainya. Dia lupa bahwasannya Allah juga menjanjikan orang-orang yang berkelaku zalim di muka bumi ini dengan siksaan yang pedih. Maka dua konsep ini harus ada dalam seorang muslim. Khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut melakukan dosa, takut karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga roja, berharap bahwa amal ibadahnya diterima, berharap bahwa taubatnya juga diterima. Nah, jenis ibadah selanjutnya adalah al-inabah. Apa itu inabah? Inabah artinya kembali ya, atau bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah ya. Dan kembalilah kepada Rabb kalian, wa aslimulah, dan berserah dirilah ya. Anibu punya makna lain yaitu bertaubat. Jadi kembali kepada Allah artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat juga termasuk dalam ibadah yang harus kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah selanjutnya adalah ini rangkaian selanjutnya setelah ini adalah bentuk permintaan tolong ya. Al-isti'anah, al-isti'adzah, dan istighotsah ya. Isti'anah, isti'adzah, dan istighotsah. Isti'anah dulu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Dalam hadis
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sta'anta fasta'in billah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah doa yang kita panjatkan di dalam setiap salat kita. Ya, hanya kepadamu lah. Ya, ketika maf'ulnya didepankan ini punya makna taksir ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong ya. Isti'anah itu artinya meminta pertolongan ya, meminta pertolongan secara umum ya, secara umum, meminta pertolongan secara umum. Dalam keadaan susah atau dalam keadaan lapang ya, mau minta sesuatu itu juga harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadithi idza sta'anta fasta'in billah, jika kalian meminta pertolongan fasta'in billah, maka mintalah dari Allah ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama ini sudah memberikan kita contoh ya, bagaimana mereka beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan mereka ya. Jadi bahkan ketika sendalnya itu jebat ya, sendalnya itu putus ya, itu yang mereka lakukan itu adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya ada barang makanan di rumah yang habis ya, yang mereka lakukan, bahkan ketika mereka bisa beli sendiri dulu ya, tapi mereka melakukan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis permintaan kedua adalah isti'adzah ya, isti'adzah ini dari ta'awud ya. Isti'adzah meminta apa? Perlindungan ya. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, dan dalil meminta perlindungan firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Aku berlindung birabbil falaq, dari Tuhan atau dari Rabbnya al-falaq. Falaq itu langit ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Rabbnya manusia ya. Jadi berlindung itu juga termasuk dari ibadah ya, termasuk dari ibadah yang tidak boleh kita tujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya, ini termasuk yang banyak mungkin terjadi di beberapa tempat di Indonesia, mencari perlindungan kepada hal-hal yang gaib ya. Misalnya kalau mau ke sini harus baca apa dulu untuk meminta perlindungan dari penunggu sini dan lain sebagainya ya. Bahkan dalam suatu asar ini diceritakan ada dua orang yang berbeda perilakunya. Ketika dia mencapai suatu tempat, dia diminta untuk mengorbankan apapun ya, biar dapat perlindungan. Maka orang yang pertama, ia tidak mau mengorbankan apapun karena tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya orang pertama ini dibunuh, dihabisin. Kemudian datang orang kedua, karena tahu temannya misalnya diperlakukan seperti itu, akhirnya dia mempersembahkan lalat ya, sebagai persembahan untuk perlindungannya. Nah, dia bebas, lalu di tengah jalan ia meninggal. Maka dua orang ini, yang satu akan masuk ke dalam surga karena dia mempertahankan keimanannya, tidak meminta perlindungan kepada selain Allah ya. Dan yang satunya lagi, bahkan ketika mempersembahkan sebuah lalat, ia masuk ke dalam neraka ya. Jadi perlindungan ya,
itu kita harus berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa takut, ya, butuh perlindungan, maka yang harus kita tuju pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dari meminta pertolongan yaitu adalah waddalilul istighotsah. Ya, tadi isti'anah, isti'adzah, yang terakhir istighotsah. Ya, ini juga meminta pertolongan tapi khusus, yaitu ketika keadaan kritis, ketika darurat, ya, ketika darurat, ketika terjepit sekali, ya. Ini disebut istighotsah, ya, istighotsah. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, idzastaghitsuna rabbakum fastajabalakum, ya. Ketika kalian beristighotsah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, fastajabalakum, maka Allah mengijabahi kalian. Nah, jadi ini jenis-jenis permintaan tolong atau permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada az-zabh, ya, menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ya. Katakanlah sesungguhnya salatku, inna sholati wa nusuki, ya. Nusuk ini ibadah, bisa artinya ibadah secara umum atau juga secara khusus artinya sesembelihan. Wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah Rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa minas sunnati la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah dalam hadis Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah, Allah melaknat man dzabaha li ghairillahi, barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, ya. Jadi menyembelih yang mungkin kita lakukan mungkin sebulan yang lalu, ya, Idul Adha, itu adalah salah satu contoh Allah Subhanahu wa taala berikan itu sebagai perayaan dan sebagai contoh kepada semua umat muslim bahwasanya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dari menyembelih itu juga daging yang disembelih itu berubah, ya, dari haram menjadi halal, ya. Dari haram menjadi halal. Ya, dan terakhir yang dicontohkan dalam kitab ini adalah nadar, ya, berjanji kepada Allah, jika mendapatkan ini saya akan melakukan apa, misalnya ibadah apa, nadar. Qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, ya. Mereka melakukan atau melaksanakan nazar-nazar mereka, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut hari kana syarruhu mustatira, keburukan mereka akan terungkap. Ini adalah beberapa contoh, tentu masih banyak lagi jenis-jenis ibadah, ya, yang tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah selesai bagian pertama, yaitu pokok pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu, mengenalnya hamba terhadap Rabbnya. Tentu buku ini tidak mewakili semua pemahaman, ya, karena mengenalnya seorang hamba kepada Allah itu adalah sebuah perjalanan spiritual, ya, sebuah perjalanan keimanan seseorang
ya, sehingga orang itu benar-benar sadar akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sadar bahwa di setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, sadar bahwa setiap amalannya itu akan dicatat dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah langkah pertama, ya, ketika seorang itu ingin benar-benar menjadi seorang muslim, ya. Ketika misalnya jamaah sekalian mungkin memperhatikan beberapa orang misalnya menjadi mu'alaf, ya, yang kalau mu'alafnya ini benar, ya, bukan FOMO, bukan karena ikut-ikutan, ya, maka hal pertama yang membuat orang itu tertarik kepada Islam itu adalah konsep ketuhanannya, ya. Jadi yang pertama mereka harus yakin dulu bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu ada. Setelah mereka yakin Allah itu ada, mereka terlepas dari namanya ateisme. Baru konsep kedua adalah siapa Allah, ya, yang sudah kita pelajari di awal kitab ini tadi, ya. Allah itu adalah yang menciptakan segala sesuatu, ya, memberi rizki dan mengatur segala sesuatu dan sifat-sifat lainnya, ya. Ini mereka akhirnya bisa menentukan siapa Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru selanjutnya di bagian selanjutnya masih dalam konsep mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, ya, sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai ke titik itu, ya, sampai sudah pemahaman itu sampai titik itu, maka orang itu sudah selesai setengah dari syahadatnya, ya. Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Karena syahadat kita nanti di pelajaran selanjutnya itu mengandung dari la ilaha illallah sendiri itu mengandung dua syarat. Yang pertama meniadakan seluruh jenis ilah atau Tuhan, dan yang kedua adalah mengecualikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Mungkin sampai situ saja, ya, pertemuan pada hari ini. Nanti kita di pertemuan depan akan masuk ke dalam pokok kedua, yaitu ma'rifatul abdi dinahu, ya. Seorang hamba mengenal agamanya, ya. Jadi setelah mengenal Allah, yang kedua mengenal agamanya, ya. Tentu kitab ini seperti yang Anda sebutkan tidak menggambarkan semuanya, ya, karena mengenal agama itu maknanya sangat luas, ya. Kita belajar 6 tahun di sini pun, ya, dan itu belum cukup. Itu adalah bagian dari kita mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang biasanya memang seperti itu. Jadi setelah orang itu tertarik dengan konsep ketuhanan di dalam Islam, ya, bahwasannya Allah itu ada, ya. Yang selanjutnya misalnya dari orang misalnya Nasrani, ya, ke Muslim, itu mempertanyakan trinitas mereka, ya, dan mulai meyakini bahwasannya Allah itu adalah satu-satunya Rob, ya, karena mereka juga berdoa kepada Allah dalam tanda kutip, ya. Baru setelah itu mereka akan mulai belajar tentang Islam. Kenapa harus Islam? Kenapa enggak agama yang lain? Ya, kenapa enggak agama yang lain? Agama yang juga sama-sama mungkin dikenal punya monoteisme itu juga agama Yahudi. Maka di beberapa di luar Indonesia utamanya, ya, karena kita di sini jarang ketemu orang Yahudi, ya. Di luar Indonesia tempat ibadahnya terkadang tempat ibadahnya orang Yahudi dan orang Muslim ini digabung, karena sebenarnya sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi
yang membedakan adalah agamanya, agamanya. Kenapa agama itu bisa sangat membedakan? Ya, ini juga nanti ada sangkut pautnya dengan mereka mempercayai semua para nabi, ya, termasuk nabi setelahnya, nabi setelah orang Yahudi ini, kan Nabi Musa ya, dari Yahudi Taurat. Selanjutnya ada Nabi Isa, ya, itu tidak mereka percayai. Terutama juga terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mereka percayai. Agama mereka berubah karena keputusan-keputusan orang-orang yang mereka anggap pintar di dalamnya. Jadi mereka meniadakan nabi-nabi setelahnya. Itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.